hasil draw, di mana sebelum kita bikin preview ya. Ini kan kita ngomongin review nih kali ini. Ngomongin preview kemarin, banyak dari teman-teman Juventini yang berkomentar di Suara Juventini pada bilangnya bakal menang-menang. Dan termasuk gue juga yang walaupun nggak bikin edisi video preview, gue juga meyakinkan bahwa kayaknya Juve menang nih lawan Roma. Tapi hasilnya kosong kosong, skor kacamata. Ya jadi di luar dari prediksi ataukah mungkin sudah ada juga buat teman-teman yang memprediksikan. Ini yang pengen kita bahas sama teman-teman gua tentang review pertandingan di Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kita pengen tahu, kita pengen ngobrol tentang review singkat kita kali ini. Mudah-mudahan tidak telat ya untuk membahas review kali ini. Gua dengan Jeki dan teman gua dengan siapa yang pakai kacamata? Dua-dua yang pakai kacamata. Oke, yang senyum duluan deh. Yang Pondra dulu deh, Pondra. Dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gue Pondra Juventini dari Ceko. Yoi, dari Ceko, tempatnya Nedved ya, tangga sama Nedved ya. Oke, silakan selanjutnya. Halo teman-teman Juara Juventini semua, balik lagi sama gue Ender Sofyan Juventini di Singapura. Oke, thank you Anda. Nah, ini banyak juga nih yang pengen, ya beberapa orang pengen kita bertiga ngumpul nih. Mungkin kita bisa formasi gue, Andar sama Pondra. Ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memberikan informasi kali ini tentang review. Ya, melawan Roma, Serigala Ibu Kota. Ya kita tahu hasilnya draw. Ya banyak yang memang sudah memprediksikan bahwa ini kelihatannya akan menang melihat situasi yang di awal musim kita sudah menang 3-0 Verona, 3-0 Como. Wah kayaknya bakal menang juga nih lawan Roma. Ternyata kita draw. Untuk menggambarkan situasi ini, pertama Juventus secara apa namanya tidak mengejutkan, ya Kak. Mengejutkan apa tidak mengejutkan nih kalau pakai formasi yang kemarin? Kalau buat gue, kalau buat gue jujur justru tidak mengejutkan ya, karena tidak memakai Kop, tidak memakai Nico, tidak memakai Chico, tidak memakai siapa lagi Douglas Luiz, jadi pakai plek-plekan formasinya waktu lawan Verona. Verona. Dan kita tahu, gua kasih latar belakangnya dulu bahwa hasilnya itu sangat ya minim minim hasil ya. Maksudnya ya 0-0 lu nggak bisa berharap apa-apa dari nol. Nah, gue membantu juga dengan statistik bahwa Juventus bola ketat di tengah dan lebih banyak memporsir serangan dari sisi kanan, entah itu di babak satu, di babak dua rasa-rasanya juga sedikit juga di kanan, tapi ada beberapa peluang memang di kanan. Dan Roma sendiri pun juga memang menitik beratkan ingin merebut bola di tengah juga gitu. Melihat dari area arsiran dari data gue juga mengatakan bahwa Roma sendiri juga memang mau fight bener di tengah dan gue ngerasa memang sulit sekali hari ini Juventus benar-benar bisa bermain lama dengan bola. Kita tahu statistiknya sangat berimbang 55%, 50%, 50% dan ini bisa menggambarkan bahwa Roma benar-benar siap untuk kali ini melawan Juventus dan Juventus sepertinya di babak pertama itu masih belum siap untuk mendapatkan hasil karena melihat peluang-peluang yang ada ya paling better peluangnya hanya Vlahovic itu pun juga ditepis nggak sih? Lebar ya Ditepis, Vlahovic. ditepis. Ditepis ya. Dua tepis. Ya kayaknya cuma itu aja gitu. Nah di babak dua masuknya pemain-pemain itu memberikan tekanan ya terutama Chico ada ya Koop Manners oke lah nanti kita bahas sesi-sesi pemain ini tapi gue ingin menggambarkan bahwa di babak kedua ada sedikit tekanan ada kemauan dari Juventus untuk menguasai lagi merangsek ke lini depan karena kalau untuk di babak pertama kita hanya rebutan bola aja di tengah, berantem aja di tengah, sedangkan di babak kedua kita mulai berani masuk ke area kotak penalti. Nah, bagaimana kalian menggambarkan situasi ini dengan draw seperti ini? Karena kita tetap harus lihat sisi positifnya ya. Sisi positif dari draw ini adalah kita masih clean sheet. Wah, luar biasa nih. Tepuk tangan udah buat Kati sama Bremer. Luar biasa. Tiga pertandingan. Sisi positifnya dia masih clean sheet. Dan ini adalah sesuatu keajaiban juga ya. Bukan keajaiban, suatu prestasi. Udah 3 game kita masih clean sheet. Apakah ini sinyal baik? Atau ya kalau nggak menang tetap nggak baik gitu. Pokoknya saklek. Intinya Juventus yang baik adalah yang menang. Gak terima yang kalah dan seri. Dan ini pertanyaan kedua, bagaimana lu menyikapi pertandingan? Tadi gue udah kasih latar belakangnya sedikit ya mengenai kita kayaknya tempur di tengah, terus kita juga apa namanya susah sekali di babak pertama mendapatkan hasil yang maksimal. Ya sampai babak dua juga nggak ada hasil maksimal, tapi paling tidak babak dua ada perbedaan sedikit. Gimana dari Paundra dulu deh melihat tadi apa yang gue sampaikan dua pertanyaan itu, sinyal baik atau sinyal buruk mengenai hasil draw, terus gambaran pertandingan dari latar belakang yang gue sampaikan, gimana? Oke, kalau menurut gue, so far masih sinyal baik ya, meskipun mungkin tidak bisa dinyatakan sebagai pure ini adalah 100% positif gitu. Tapi
Kalau tadi kita lihat plus minusnya, tadi Jeki juga udah sampein, ada plusnya, ada sisi minusnya. Ya, memang ini masih bagian dari proses gitu ya, masih proses membangun, proses rebuild lagi squadnya, dan ada beberapa pemain yang memang baru masuk. Jadi menurut gue tidak mau melihat apakah ini sinyal positif atau negatif. Gue lebih melihat bagaimana Juventus sekarang masih on the track. On the track ini ya Tidak ini kalah. tidak kalah, tapi dalam arti gini, pertama kali kita berhadapan dengan Como, ya kan? Tim yang memang jauh di bawah standar kita, Iya, level tim promosi. promosi lah. Kemudian naik ke Hellas Verona. Hellas Hmm. Verona kita masih menang 3-0. Ya tim papan tengah lah ya, mediocre. Dan kemarin itu ujian berikutnya gitu ya, ujian tambah. Jadi naik lagi levelnya gitu kan. AS Roma musim lalu ada di peringkat 6, dan ya kita tahu AS Roma kekuatannya salah satu tim terbesar juga, salah satu tim besar juga di Italia. Jadi makin 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 naik gitu ya, apa tim yang kita hadapi itu semakin semakin naik levelnya. Jadi dan melihat hasilnya ya memang menurut gua tidak begitu baik, tapi juga tidak buruk gitu, karena formasi yang digunakan oleh Thiago Motta ini memang sama persis ya formasi yang digunakan waktu melawan Hellas Verona. Jadi sepertinya ini Motta ingin mencoba kembali best 11-nya nih waktu lawan Verona. Ternyata di babak pertama tidak berjalan dengan baik, dan menurut gue ini ada kecerdikan juga dari De Rossi ya, pelatih AS Roma yang musim lalu itu 2 kali dikalahkan sama Motta gitu, sama Bolonyanya Motta nih. Akhirnya sepertinya De Rossi mencoba untuk belajar bagaimana sih cara ngeredam permainan si Motta nih yang high pressing, kemudian permainannya cukup cepat, taktis gitu. Dan ternyata kemarin terbukti AS Roma berhasil meredam permainannya Juventus gitu. Lebih banyak di tengah, memang betul tadi udah disampaikan. Kemarin itu gue melihat AS Roma menang jumlah di lini tengah. Jadi mencoba dipadatkan, dan apa namanya, Locatelli Fagioli itu tidak diberikan keleluasaan. Kemudian Yildiz juga tidak diberikan kebebasan. Beda waktu lawan Como dan lawan Verona gitu kan. Yildiz begitu wah bebas banget gitu. Tapi ini enggak, kemarin langsung dikawal sama Cristante ya kan. Langsung Pellegrini juga turun ke bawah, dan serangannya akhirnya lebih banyak lewat pinggir gitu. AS Roma mencoba menyerang lewat kanan atau sisi kirinya Juventus, yang dimana saat itu Kabal di babak pertama masih sering naik overlap, sehingga di situ ada celah. Dan di babak kedua Cambiaso yang turun ke bawah, dan dia sering inverted kan, sering inverted ke tengah. Jadi formasinya sebenarnya masih sama dengan apa yang digunakan oleh Motta, gaya mainnya, skemanya itu masih sama. Tapi kenapa tidak berjalan dengan baik? Karena menurut gua AS Romanya sudah belajar dari kesalahan mereka di musim lalu yang 2 kali mereka dikalahkan sama Motta gitu. Jadi De Rossi tampaknya sudah tahu nih cara menghadapi Juventus, cara menghadapi Thiago Motta gitu ya. Belum, bukan menghadapi Juventus, tapi menghadapi Thiago Mottanya nih, cara bermainnya Motta nih seperti apa. Jadi ya disitulah gue melihat di babak pertama memang tidak terlalu efektif. Hanya ada satu peluang tercipta, itu pun juga nggak mulus-mulus banget ya syutingannya Vlahovic. Iya. Tapi first Tipis time kayak lah gitu itu ya. first time First time, sebenarnya tapi kalau bagus. tapi nggak mulus gitu. Maksudnya nggak apa ya, gue nggak melihat itu sebagai peluang terbuka gitu kan. Di babak kedua pun juga kita tidak ada peluang terbuka. Nah tapi di babak kedua ini gue memberikan apresiasi buat Motta, karena ketika tahu babak pertama ada kebuntuan, langsung dia masukin Koop Miners dan Conceição. Nah disitulah gue melihat gue memberikan apresiasi buat Motta di sini. Pelatih nih kelihatannya ada sesuatu yang mau dia ubah gitu kan. Akhirnya dicoba dimasukkan Koop Miners sama Conceição. Sayangnya ya dua pemain ini masih belum bisa beradaptasi, namanya baru masuk kan kemarin seminggu yang lalu, bahkan Koop Miners baru berapa hari yang lalu gitu kan join kan. Dan itu terlihat sekali di babak kedua, Koop Miners itu kelihatan masih, gua nggak tahu gue mesti ngapain nih gitu ya. Passing gua salah, terus pergerakannya antara Conceição dengan sisi kanan Savona juga masih nggak klik gitu ya. Jadi harusnya dia bisa ngoper balik ke Savona, ini juga ternyata nggak berjalan dengan baik. Bahkan ada satu peluang antara Vlahovic dengan Conceição ya. Iya. Vlahovic Di babak kedua dapat ya. momentum di babak kedua, Conceição-nya lari, Vlahovicnya nggak siap gitu. Males Ya tuh. ini apa namanya ya? Ya ini adalah masih proses adaptasi gitu ya. Ya butuh waktu lah, 1-2 bulan lagi supaya kita bisa melihat sisi Kloppnya, terutama di bagian sepertiga akhir penyelesaian. Karena memang kemarin kekurangannya Juventus itu ya memang tidak ada shoot, tidak ada peluang terbuka yang diciptakan di kotak penaltinya AS Roma. Jadi kebanyakan itu permainannya ya hanya dari belakang sampai ke tengah. Ya which is itu udah solid, cukup bagus. Mulai dari Di Gregorio, keempat backnya Gatti, Bremer, Savona, Cambiaso, Kabal itu udah bermain cukup bagus. Di lini tengah ada Locatelli dan Fagioli juga cukup solid. Bisa menjaga lini tengah, bisa menjaga pressing. Di babak kedua bahkan Fagioli dan Locatelli itu ditarik ya kan. Ditarik, dimasukkan McKennie dan Douglas Luiz. Karena tujuannya Motta ini gue melihat sepertinya ingin tetap menjaga high press-nya itu. Karena kalau terus dipertahankan Locatelli dan Fagioli, capek juga ini orang.
Makanya Iya. tetap dimasukkan Fekeni dan Douglas Luiz supaya untuk menjaga tingkat kebugaran gitu kan supaya mereka masih bisa press dan terbukti dari menit 65 sampai 80-an itu AS Roma nggak bisa keluar. Dikungkung terus sama Juventus, dipres terus. Baru setelah agak menit 8 di atas 80-an baru agak longgar tuh Roma baru bisa kembali menyerang. Jadi ya sisi positifnya memang kita kembali clean sheet di 3 pertandingan berturut-turut. Ini merupakan yang pertama setelah tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Itu pertama kalinya dan itu dicapai dengan leadershipnya Kapten Gatti ya. Yoi. Kapten Gatti dan Gatti, Bremer ya. Bremer, Cambiaso, dan Savona ini yang kita juga tidak duga-duga ternyata bermain cukup baik, cukup rapi. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut Iya, mengenai pemain-pemain yang individu pemain ya. ya individu pemain. Oke, thank you Ndra. Jadi ada satu kesimpulan juga dari lu bahwa AS Romanya yang belajar mengenai Thiago Motta gitu ya. Ya, Tapi gue melihat bahwa Roma sebenarnya ada sisi lemahnya. Di babak satu tuh dia kanannya akan lebih cenderung bisa kita explore. Cuman ya, sayangnya Cambiaso belum terlalu. Ya karena dia memang bukan main di wing betul sebenarnya, ya. bukan penyerang Dia sayap. ya full Dia bisa wingback main ya. dia bisa main penyerang sayap tuh juga udah amazing sih sebenarnya. Kalau seandainya Chico udah main, habis dari babak pertama gue yakin. Nah, Ya, intinya gue melihat Roma tetap ada kelemahan di sisi kanannya dia. Terus kedua juga gue melihat bahwa sinyal positif ketika lo clean sheet karena kita punya Bremer dan Gatti. Lu pernah inget nggak? Gue pernah bilang sama lo yang gue sama Pondra juga Ferguson pernah bilang, Alex Ferguson pernah bilang kalau lo ingin menjuarai liga, lo harus punya pertahanan yang kuat, bener nggak? ya, betul. Jadi ini sinyal positif kan Ya, bahwa kalau kita mau punya track Scudetto, ya lu harus punya pertahanan kuat. Jadi ini sangat positif buat gua. Kalau kita mau Scudetto, oh ini sinyal bagus. Kenapa ya? Lu clean sheet 3 betul. pertandingan. Itu nggak Dan bisa dibilang biasa aja, nggak bisa. Gue bilang ini bagus gitu. dan clean Perkara, kenapa? dan clean sheet-nya ini di 3 pertandingan pun juga nggak ada peluang yang berbahaya Ya, dialami ya. oleh Di Gregorio. Di Gregorio tiga pertandingan ini benar-benar minum kopi aja dia. Iya, ya Lawan Roma pun juga. walaupun lu bilang ini kan cuma Como, ini cuma Verona, ini cuma Roma. Sekarang lu coba deh lihat Inter kebobolan, Torino Wah, Milan kebobolan banget. Napoli kebobolan nggak? Kebobolan banget sama siapa mereka kebobolannya? Sama Madrid? sama Verona kan? Enggak. Au Sama Barca? Verona dibantai 3-0. Enggak. Jadi nggak bisa dibilang ini cuma Como nggak Ya, bisa. Lu buktinya saingan kita pada kebobolan. Jadi ini sinyal bagus lah. Oke Dar, gimana Dar? Menurut lu Dar mengenai ya tadi gue bilang mengenai sinyal ini kita clean sheet. Yang kedua adalah jalannya pertandingan. Tadi gue udah kasih latar belakang, mungkin Pondra juga udah kasih penjelasan. Gimana Dar? Silakan. Iya, iya sebenarnya em, hal positif paling paling besar dari pertandingan ini adalah Mercato itu menunjukkan bahwa memang si Thiago Motta tuh tahu apa kelemahan dari Juventus yang diwarisin sama 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 Allegri ke dia tuh dia udah tahu gitu kelemahannya di mana aja dan dia tahu siapa pemain yang dia incer dan terbukti kan memang it's proven gitu. Lo nurunin starting line up yang sama lawan Verona dan lawan Roma dan lo menghadapi isu yang sama gitu di Verona juga di awal-awal sebelum turun minum tuh kita bener-bener kayak main catur yang lo jaga poin apa pion-pion dulu yang maju bener-bener kayak hati-hati banget. Nah ini juga juga sama gitu. Kalau soal makanya yang paling banyak diutak-atik sama Thiago Motta dan Giuntoli ini kan memang lini tengah ya. Dalam artian memang lini tengah ini yang akhirnya terbukti tadi tadi pagi menjadi menjadi hal yang oh ternyata kita emang butuh nih Mercato gitu. Kalau teman-teman kan banyak kayak udah ada Mbagula misalnya udah ada Yildiz ngapain lagi cari cari winger-winger lagi gitu. Ya terbukti kan tadi pagi bisa dibilang dua pemain ini mati kutu gitu. Yildiz juga mati kutu, Mbagula apalagi lo bener-bener nggak kelihatan hilang gitu. Sedangkan di laga-laga sebelumnya kan kesannya udah bintang banget. Jadi memang ya menurut gue sampai 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 matchday 1-2 bulan lagi kayak gue bilang sempat gue bilang juga sama lo kan waktu kita ngomongin soal habis preseason itu ya semuanya masih experimenting gitu belum ketemu juga menurut gue ya Thiago Motta juga masih mikir formasi yang tercocok buat buat Juventusnya Thiago Motta buat jalan Thiago atau Motta Ball ini emang belum ada gitu jadi kalau lini belakang menurut gue emang udah fix dan proven lini tengah ini ya masih bakal bongkar pasang sampai beberapa match ke depan sih Jadi memang duo isunya kan duo di situ Gatti Bremer nih fix nih menurut lo ya? menurut gue fix sih dua Nggak ganti bakal berubah menjadi Bremer Kalulu. selama selama mereka sehat-sehat dan baik-baik saja sih menurut gue ini fix sih kan isunya selalu problemnya kita sama kayak sebenarnya lini tengah kan juga tadinya akan rasanya terasa kehilangan turamnya kan gitu. Ketika dia cedera inilah kemudian menjadi menjadi titik titik ancaman juga melihat Fagioli juga somehow
instead of dia meroket agak-agak stagnan gitu. Hmm. Em, Sinyal bahaya juga bahwa dia bisa jadi kehilangan tempatnya diambil sama si Thuram yang di awal-awal kelihatan lebih lebih mumpuni di posisi itu. Jadi ya ya memang partai ini menunjukkan betapa ya memang kita kita masih di proses yang sangat early early banget lah gitu. The whole Juventusnya kan berganti berganti bukan cuma berganti jubah gitu sampai jeroannya tuh berganti gitu dan ini buktinya bahwa memang ya kita belum belum se fix itulah sebagai Juventus yang baru gitu. Itu sih kalau dari Sebenarnya gue gue. pengen nanya Melondar dampak Mercato terhadap ini, cuman kan nanti kita bahas nih sesi dua Mercato. Jadi ini kita Juve Iya Roma aja. makanya. Sebenarnya Iya iya. nyambung, cuman Iya. jadinya Nyambung melebar. ya. Jadi yaudah Betul. Juve Roma aja deh. Jadi ya gue sih ngeliatnya pokoknya game ini memang memang game of experimenting. Kalau lo akhirnya namanya eksperimen kalau lo nggak kalah ya it's a very good thing sih buat gue masih. Dan Iya, iya. sisi lainnya kalau coin of view-nya Roma, gue juga ngerasa kayak kenapa kayaknya Roma emang De Rossi kayaknya dari awal emang ngincernya lawan Juve bagus nih. Karena di game sebelumnya tuh buruk banget nih AS Roma nih. Lawan Empoli jelek, terus lawan Spezia jelek gitu. Terus tiba-tiba lawan Juve kenapa tiba-tiba compact banget. Iya, Ini iya, kayak iya. Jadi layaknya, mau tapi ngamanin di satu karir tuh. sisi layaknya tim Italia ya. Maksudnya kayak gue semusim mungkin berantakan gak apa-apa tapi menang lawan Juve gitu. Ya ada gitu-gitu juga. Ada Pasti notice. ada notice juga kayak lo mau kalau lo mau aman ya lo lawan Juve 6 poin semusim lo kira-kira aman lah sampai akhir musim gitu. Kan dia Iya, juga iya, iya, iya. terancam bisa-bisa Oke, oke, gitu. oke. Ya, di luar memang De Rossi memang mempersiapkan pertandingan ini. Ya, tadi lu juga bahwa ini Mercato itu gunanya memang ya merevolusi kekuatan kita ya, mengupgrade kekuatan kita tadi ya. Dan lu melihat ini masih sebuah eksperimen. Walaupun gue berharap eksperimennya mendingan lawan tim kecil lah, lawan tim besar jangan eksperimen. Lu eksperimen lawan tim kecil yang kalau lawan tim besar firm aja gitu, kekuatan terbaik yang lu bisa gitu. Gue berharapnya. Oke, thank you Andar. Thank you juga Pondra. Kita akhiri saja. Wah, ini udah lewat dari durasi karena nggak apa-apa lah. Karena kalau udah ngomong sama Andar sama Pondra memang nggak bisa sebentar sih. Tambah gua juga nggak bisa sebentar. Jadi ya nggak apa-apa, lebih-lebih dikit lah. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi itu tadi mengenai review kita tentang melawan Serigala Ibu Kota. Mudah-mudahan bisa mengakomodir semua dari momen-momen semua pertandingan. Dan jangan lupa juga share, like, and subscribe. Dan kita selalu ada fitur membership untuk teman-teman bisa hadir di sini ngobrol seperti kita. Kalau teman-teman lihat ada videonya yang namanya Busan, Ihsan, apalagi ya. Nah itu kan fitur membership tuh. Nah jadi gabung aja. Ya. Gabung aja supaya teman-teman bisa ngobrol sama saya, sama Pondra, dan sama Anda. Terima kasih sekali lagi ya Pondra dan Anda ya. Siap. Kita lanjut Sama-sama. lagi nanti ke sesi berikutnya. Kita tayang lagi nanti. Oke, Vino alla fine. Forza Forza Juventus. Juve.